Di tengah kepungan dominasi total tuan rumah di China Open, pasangan baru Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri berhasil menciptakan keajaiban dengan merebut gelar juara. Halo para badminton lovers, ada kabar super membanggakan datang dari ajang China Open 2025. Di tengah dominasi total para pemain tuan rumah, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri berhasil mencuri satu gelar juara yang sangat prestisius. Betul sekali, ini adalah sebuah kemenangan yang terasa sangat manis. Fajar dan Fikri, yang merupakan pasangan baru, sukses menaklukkan ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia dan So Hui Yik di partai final. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah pernyataan. Mereka tampil begitu dominan di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou. Hanya dalam waktu 35 menit, Fajar Fikri menyudahi perlawanan Chia Soh dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-14. Sebuah performa yang nyaris tanpa celah. Statistik pertandingan dari BWF menunjukkan betapa superiornya pasangan kita. Bayangkan, Fajar dan Fikri hanya sempat tertinggal 1 poin di awal setiap game. Setelah itu, mereka terus melesat dan tidak pernah terkejar sama sekali oleh pasangan Malaysia yang notabene adalah unggulan kedua. Ini menunjukkan mental juara yang luar biasa. Yang membuat kemenangan ini semakin spesial adalah fakta bahwa Fajar dan Fikri ini adalah pasangan yang benar-benar baru. China Open ini adalah panggung pembuktian mereka. Pekan lalu di Japan Open, langkah mereka terhenti di perempat final. Tapi lihat sekarang, mereka langsung menjadi juara di turnamen level Super 1000. Ini seperti sebuah dongeng. Mereka berhasil merusak pesta tuan rumah. Cina berhasil menyapu bersih 4 gelar lainnya dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putri hingga ganda campuran. Hanya di nomor ganda putra, bendera merah putih berhasil berkibar paling tinggi, memecah dominasi total Tiongkok. Bahkan, Fajar dan Fikri sendirilah yang menghentikan langkah ganda putra terbaik tuan rumah, Liang Weikang dan Wang Chang di babak semifinal. Jadi, mereka benar-benar layak mendapatkan gelar ini setelah melewati hadangan-hadangan terberat. Sebuah perjalanan yang sungguh heroik. Meskipun sebagai pasangan mereka terbilang baru, kita semua tahu kualitas individu Fajar dan Fikri. Fajar adalah mantan ganda putra nomor 1 dunia bersama Muhammad Rian Ardianto. Sementara Fikri bersama Bagas Maulana juga pernah menduduki peringkat 8 dunia. Pengalaman dan bakat mereka kini bersatu menjadi sebuah kekuatan baru yang menakutkan. Saat ini, peringkat mereka sebagai pasangan baru mungkin masih di luar 100 besar, tepatnya di peringkat 210 dunia. Tapi setelah gelar ini, kita semua yakin peringkat mereka akan meroket tajam. Ini adalah awal dari sebuah era baru ganda putra Indonesia yang patut kita nantikan bersama. Kemenangan Fajar Fikri di China Open 2025 ini bukan hanya sekedar gelar. Ini adalah bukti dari regenerasi yang tak pernah putus. Bukti dari semangat juang yang tak kenal menyerah, dan bukti bahwa Indonesia tetaplah raja di nomor ganda putra. Mari kita terus dukung perjalanan mereka selanjutnya. Komentar mengejutkan Fajar Rian setelah juara China Open 2025 mengungkap rahasia di balik kemenangan epik mereka yang tak terduga, siap bikin kamu melongo. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan berita-berita paling hangat dan mengejutkan dari dunia olahraga raket. Betul sekali. Dan kali ini kita punya kabar yang benar-benar bikin hati berdebar dan bangga luar biasa. Siapa lagi kalau bukan pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang baru saja mengukir sejarah di China Open 2025. Sebuah pencapaian yang sungguh fantastis. Setelah perjuangan yang tidak mudah, mereka berhasil menaklukkan panggung internasional dan membawa pulang gelar juara.
Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah yang mereka miliki. Mari kita bedah lebih dalam momen-momen krusial dari pertandingan final yang mendebarkan itu. Bertempat di Olympic Sports Center, Changzhou, pada hari Minggu, 27 Juli 2025. Fajar dan Ryan berhadapan dengan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Ganda Malaysia Aaron Chia dan Soh Woo-hyuk. Aaron dan Soh yang dikenal sebagai pasangan peringkat 2 dunia tentu saja datang dengan ambisi besar. Mereka adalah lawan yang tangguh, dengan pukulan-pukulan mematikan dan pertahanan yang solid. Namun, Fajar dan Ryan menunjukkan kelas mereka. Sejak awal pertandingan, Fajar dan Ryan langsung tancap gas. Mereka tampil agresif dengan smash-smash tajam dan penempatan bola yang cerdik. Komunikasi di antara keduanya terlihat sangat padu, seolah mereka bisa membaca pikiran satu sama lain di lapangan. Tekanan demi tekanan terus mereka berikan. Setiap poin diperjuangkan dengan gigih, setiap rally diwarnai dengan ketegangan yang luar biasa. Penonton di stadion dibuat terpukau dengan aksi-aksi heroik dari kedua pasangan. Dan hasilnya, di game pertama, Fajar dan Ryan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-15. Sebuah dominasi yang menunjukkan betapa siapnya mereka untuk meraih gelar ini. Memasuki game kedua, Aaron dan Soh mencoba bangkit. Mereka mengubah strategi, mencoba menekan balik Fajar dan Ryan. Namun, mental juara Fajar dan Ryan sudah terbentuk. Mereka tidak goyah. Dengan ketenangan yang luar biasa, mereka terus menjaga fokus. Pukulan-pukulan akurat, pertahanan rapat, dan serangan balik yang mematikan terus menjadi andalan. Mereka tidak memberikan celah sedikit pun bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Dan akhirnya di game kedua, Fajar dan Ryan kembali menunjukkan superioritas mereka dengan skor 21-14. Kemenangan 2 game langsung yang sangat meyakinkan. Sorak-sorai penonton pun pecah, merayakan keberhasilan pasangan kebanggaan Indonesia ini. Kemenangan ini terasa jauh lebih istimewa, mengingat perjalanan mereka di turnamen sebelumnya, Jepang Open 2025. Di sana, mereka hanya mampu mencapai babak perempat final. Tentu saja, hasil itu sedikit mengecewakan. Namun, justru menjadi cambuk motivasi bagi mereka. Fajar Alfian, pebulu tangkis berusia 30 tahun itu, mengungkapkan rasa syukurnya usai pertandingan. Alhamdulillah, sangat bersyukur bisa menutup 2 turnamen ini dengan hasil yang cukup baik, ujarnya dengan senyum sumringah. Ia juga menambahkan bahwa hasil ini akan menjadi motivasi besar bagi mereka untuk tampil lebih konsisten di turnamen-turnamen mendatang. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kedewasaan dan visi ke depan dari seorang juara sejati. Ada satu hal yang menarik dari pernyataan Fajar. Ia mengakui bahwa target utama mereka sebenarnya adalah meraih gelar di Japan Open. Kami berharap bisa juara di Jepang, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah dengan kemenangan di sini. Kata-kata itu sungguh menyentuh hati, bukan? Ini menunjukkan bahwa terkadang rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Kegagalan di satu tempat bisa menjadi pembuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di tempat lain. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto, sang partner, juga tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menilai keberhasilan mereka tak lepas dari keyakinan, komunikasi, dan persiapan matang bersama tim pelatih. Kunci kemenangan kami adalah percaya diri, komunikasi yang baik, dan arahan pelatih. Saya tidak menyangka bisa juara, sampai tidak tahu harus berkata apa, kata Rian dengan suara bergetar penuh kebahagiaan. Pernyataan Rian ini menegaskan betapa pentingnya sinergi dalam sebuah tim. Bukan hanya kemampuan individu, tetapi juga bagaimana mereka saling mendukung, percaya, dan berkomunikasi di bawah bimbingan pelatih. Gelar China Open 2025 ini semakin menegaskan posisi Fajar dan Ryan sebagai salah satu ganda putra andalan Indonesia. Mereka bukan lagi sekedar kuda hitam, melainkan kekuatan yang patut diperhitungkan di setiap turnamen. Chemistry yang semakin padu di antara keduanya, ditambah dengan kemampuan luar biasa dalam menghadapi tekanan di level elit, menjadikan mereka pasangan yang sangat berbahaya bagi lawan-lawan mereka. Kita semua tentu berharap Fajar dan Ryan akan terus menunjukkan performa terbaik mereka, mengukir lebih banyak prestasi, dan membawa harum nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Mari kita terus dukung perjalanan mereka, karena dengan semangat dan dukungan kita, mereka pasti bisa meraih puncak kejayaan. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya, tetap semangat dan terus cintai bulu tangkis Indonesia.
Meskipun didera vertigo, Gregoria Mariska Tunjung tetap berjuang habis-habisan di China Open 2025. Akankah ia mampu bangkit di kejuaraan dunia? Halo para penggemar bulu tangkis, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru dari dunia tepok bulu yang penuh drama dan kejutan. Kali ini, sorotan kita tertuju pada salah satu permata tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang baru saja menyelesaikan petualangannya di China Open 2025. Perjalanan Gregoria di turnamen bergengsi ini memang harus terhenti di babak perempat final. Ia harus mengakui keunggulan musuh bebuyutannya, Han Yu dari China, dalam sebuah laga yang sangat ketat. Pertandingan ini seolah mengulang memori final kejuaraan dunia junior 2017, di mana Gregoria berhasil mengalahkan Han Yu. Namun kali ini hasilnya berbeda. Skor akhir menunjukkan 19-21 dan 18-21 untuk kemenangan Han Yu. Sebuah skor yang sangat tipis, menunjukkan betapa sengitnya pertarungan di lapangan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian dan mungkin menjadi faktor penentu di akhir laga. Gregoria sempat diserang pusing yang mengganggu kondisi fisik dan keseimbangannya. Ini bukan kali pertama Gregoria mengalami masalah kesehatan ini. Vertigo memang menjadi momok yang membuatnya sempat absen beberapa bulan sebelum kembali bermain di Japan Open 2025 pekan lalu dan China Open 2025 minggu ini. Tentu saja, dua turnamen ini menjadi ajang evaluasi penting bagi pelatih tunggal putri PBSI, Imam Tohari, untuk mengukur kesiapan Gregoria menghadapi ajang yang lebih besar, yaitu kejuaraan dunia 2025. Sejauh ini kabar baik datang dari Imam Tohari. Beliau mengabarkan bahwa kondisi anak didiknya dalam tahap yang baik dan rencana untuk kejuaraan dunia masih sesuai agenda. Kejuaraan dunia 2025 sendiri akan digelar di Adidas Arena, Paris, Prancis pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025. Imam Tohari menekankan bahwa dari sisi teknik, penampilan Gregoria harus bisa lebih rapi. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Mantan pelatih Kento Momota itu juga melihat sisi positif dari penampilan Gregoria. Ia mengakui bahwa insting Gregoria sudah kembali, meskipun masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Imam Tohari juga menambahkan bahwa ia harus meningkatkan kelincahan dan fisik Gregoria agar lebih siap lagi di kejuaraan dunia nanti. Mengenai insiden pusing di akhir pertandingan melawan Han Yu, Imam menjelaskan bahwa Gregoria memang sempat merasakan sedikit pusing, tetapi secara keseluruhan kondisinya stabil dan baik. Setelah China Open 2025, Gregoria akan kembali ke Jakarta untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri menuju kejuaraan dunia 2025. Namun, tugas tunggal putri Indonesia belum selesai. Masih ada wakil andalan lain yang akan tampil di Macau Open 2025. Mereka adalah Komang Ayu Cahyadewi dan Esther Nurumi Triwardoyo. Dua amunisi tunggal putri ini diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan dengan unjuk gigi sebaik mungkin. Macau Open 2025 akan berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus 2025. Turnamen ini bertaraf Super 300, yang berarti persaingannya lebih longgar dibandingkan China Open. Ini adalah kesempatan emas bagi Komang dan Esther untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan meraih hasil maksimal. Kita doakan semoga Gregoria bisa pulih sepenuhnya dan tampil maksimal di kejuaraan dunia, serta Komang dan Esther bisa bersinar di Macau Open. Tetap dukung terus bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam olahraga!